Langsung aja ke risalah, karena pentingnya kajian ini saling merunut dan sampai titik pemahaman kita. Insya Allah kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan semuanya dijadikan ibadah dan Allah meridhoi. Zikir nafasun bab 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahilladzi fadlala bani adama bil ilmi wa amali ala jami'il alami. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallahu la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditalimi bisa memahami, mudah memahami, dan yang paling penting bisa mengamalkannya. Wajali wadiram min ahli sa'adatal aqabil wa syahadal fadoil ulama anal kuroma ikroman wa tadiman wa masyayik anal aija wa bi muqaddimal murabi hadal mahad asyatid al-fatah, guru kita tentunya sohibul qadilah Syekh Lamanu wa atamallah utuhu behitayatid wa adamallah karamahu wa dunya wal akhirah. Iwan rijalul gaib yang andu talimi, jamaah Iwan YMR rahimakumullah yang andung takzimi yang dimuliakan Allah, maksudnya Allah tentunya, semoga Allah yang maha menolong menggolokkan kita orang-orang yang berhak ditolong. Tidak lupa selawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para pengikutnya, para sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma badu, kita bahas. Jadi kalau mau direkam, rekam aja, karena pentingnya kaji ini. Mungkin ujung, mungkin ke titik pemahaman dan kesimpulan. Apakah penyebab kesulitan terbesar dalam hidup ini? Banyak, umumnya orang mengatakan dosa ya. Tapi intinya sebetulnya bukan dosa aja. Karena tidak paham memahami atribut tubuh ya. Itu salah satunya ya. Kalau mau ditanya apa penyebabnya sih yang terbesar nih dalam hidup ini, seorang muslim tentunya bisa menjawab secara titik kesimpulan yang paling benar. Kira-kira apa Pak? Karena jauhnya diri kita dari Allah. Kan gitu seharusnya ya. Ya, bukan karena nggak ada duit. Ya, karena diri kita jauh dari yang menciptakan kita, itu aja. Ya, itu kesulitan terbesar. Kenapa demikian? Kan Allah itu menjaga keseimbangan. Allah itu kan menjaga keseimbangan. Setuju ya? Jadi itu kata-kata yang sangat bijak dan benar. Jauh dari Allah, kenapa? Karena Allah maha menjaga keseimbangan. Sehingga salah satu penyebab kesulitan hadir di dalam hidup itu harus hadir. Ya, kok gitu ya? Karena hidup kita terlalu mau enaknya aja, mau mudahnya saja, padahal sulit dan mudah itu seimbang. Setuju nggak Pak? Sulit dan mudah itu dalam hidup adalah seimbang, ya, betul kan? Jadi kita harus dekat dengan Allah, karena Allah yang menjaga keseimbangan. Itu prinsip yang paling benar. Setuju ya? Jadi kita meluruskan konsep pola berpikir yang paling benar menurut Quran. Betul kan? Kesulitan hadir agar kehidupan kita seimbang. Jadi bapak-bapak, ikhwan, sulit misalnya kita dalam hidup. Itu kenapa kira-kira? Agar kehidupan kita seimbang. Kan itu jawabannya. Dengan begitu kita tidak mau, alias tidak mau mudahnya saja dalam hidup kan? Nggak mau kan? Kita mau makan dikasih masalah nggak Pak? Dikasih. Perut lapar dulu ya, bebunyi dulu kan? Kita mau duit dikasih masalah nggak Pak? Dikasih. Betul kan? Nah,
Ketika hidup kita semakin nyaman di satu sisi, maka pastilah akan menimbulkan ketidaknyamanan di sisi lainnya. Setuju, Pak? Ya. Jadi ajaran Islam memang tidak mengajari karma. Tidak ada toh. Kalau ada kesenangan pasti ada kesulitan. Kalau ada dosa pasti siap untuk menerima konsekuensi dari dosa itu. Iya kan? Maka nggak boleh cerdas dong kita ya. Kalau mabok ada konsekuensinya nggak nanti? Ada dong, pasti kan. Itu konsep sunatullah kan. Jadi kalau orang itu mabok aman deh, hidup nggak bisa. Bodoh bener pola berpikir begitu. Iya kan? Ada konsekuensi kan? Hidup nggak ada yang gratis kan itu kan? Ini bahasa vulgarnya, bahasa biasanya lah. Jadi Anda coba luruskan, implementasi dari Al-Quran itu bisa diamalkan dalam konteks kehidupan kapan saja kan? Nah salah satunya tadi, tidak ngerti ya. Allah itu maha menjaga keseimbangan, arti kata hidup enak pasti ada susah. Itu seimbang, bahkan dibalik itu. Ya. Saling menyeimbangkan. Jadi nggak boleh terlalu mau enaknya aja, mau mudahnya saja, padahal sulit dan mudah. Itu seimbang. Ya. Kesulitan hadir kan udah jelas, agar kehidupan kita seimbang alias tidak mau mudahnya saja ya. Ketika hidup kita semakin nyaman, tentunya pastilah akan menimbulkan ketidaknyamanan di sisi lain. Arti kata apa, Pak? Otomatis. Jadi kalau kita berbuat dosa kena, kita nggak boleh marah karena otomatisnya ada konsekuensi dari kita berbuat dosa. Ngambil barang orang, ada otomatis konsekuensi dari ngambil barang orang nggak? Setuju nggak? Itu tidak nanti loh. Sekali lagi hidup kita ini furqan, pahami itu. Nah yang kita paling takutkan kan ya, gini Pak, Allah itu menyeimbangkan melalui amanahnya Pak. Kasihan anak kita. Setuju nggak tuh? Kenapa dikasih masalah terhadap amanah kita? Karena kalau amanah kita kena, kita kalau jotan nggak Pak? Tersiksa nggak Pak? Itu paling berat Pak. Kadang-kala kita berdoa, ya Allah, biarkan anak kita ini sehat, tidak punya penyakit. Saya aja yang punya penyakit, kan gitu kan? Bayangin tuh. Itu buktinya. Jadi sekali lagi, hati-hati Pak dengan konsep keseimbangan Allah. Ya. Itu pasti ada. Sampai titik ini kaji kan gampang. Berarti bukan karma yang ada, konsep keseimbangan pasti ada, dan itu benar kan? Benar kan? Ya. Jadi kalau ngaji di sini ya sering melanggarkan halal haram dicampur aduk, Anda nggak bisa apa-apa. Karena itu bukan sumpah di sini. Setuju nggak tuh? Itu bukan sumpah di sini. Itu karena konsep hukum alam begitu. Iya kan? Nah kita lihat aja. Yakin nggak tuh? Mau ngedoain gimana? Kalau punya utang harus dibayar Pak. Betul kan? Nggak bisa pula diwakilkan ngebayar itu dengan orang lain. Ya, nggak bisa. Ya. Maka hadapilah kesulitan dengan kesulitan lainnya supaya kemudahan menjadi lebih terasa. Ini jangan dimaknai dalam hidup kebetulan. Enggak kan? Hidup nggak ada yang kebetulan. Setuju nggak tuh? Nih gini. Sistem hidup itu memang ngaturnya begitu dari Allah. Itu yang disebut sunatullah kan? Iya kan? Ya. Karena makna sunatullah adalah keseimbangan Allah. Nah, tuh. Jadi kalau ditanya sunatullah itu apa? Hukum alam kan gitu umumnya orang kan? Bukan Pak. Sunatullah itu aturan Allah, keseimbangan Allah, betul kan? Iya kan? Nah, jika hidup kita sedang sulit, maka lakukanlah usaha atau hal-hal sulit lainnya sehingga kesulitan hidup berubah menjadi wajah kemudahan. Nah gini Pak, kalau kita misalnya punya utang 10.000, Bapak bayar 10.000, tapi Bapak niatkan Bapak bayar 20.000 dengan ikhlas Pak. Diganti nggak yang kelebihan tadi sama Allah? Diseimbangkan nggak sama alam? Pasti
Makanya kalau zakat 2,5% bantu dengan sodako. Nah, itu ilmunya. Sampai Pak? Udah ya. Jadi kalau ingin menyelesaikan solusi kayak gitu, ya. Kira-kira paham? Kalau kita misalnya sudah sholat, bantu dengan sholat duha, sholat sunnah, ya kan? Karena hasil dari sholat duha sunnah itu pasti Allah memberi sesuatu dalam konsep meringankan beban kehidupan yang lain. Ketenangan, kesehatan, bukan berupa materi aja ya. Jadi Allah itu paling nggak suka kalau segala pahala Allah itu dibuktikan dengan materi. Allah nggak suka itu. Pahami itu ya. Jadi bapak-bapak punya masalah berat, ya. Tapi kok jadi mudah ya? Gitu. Padahal dia tidak diselesaikan oleh kita. Itu sudah Allah menolong kita loh, ya kan? Nah, karena itu supaya hidup tidak hambar, cobalah lakukan beberapa kesulitan sebagai berikut. Kok ngajinya melakukan beberapa kesulitan? Ya enggak, bukan gitu. Pengertiannya, ini kajinya benar nih. Kurangi makan bila perlu berpuasa. Ya. Jadi bukan supaya kurus Pak puasa itu. Supaya jangan kebangetan bermaksiat. Paham ya? Jadi inti sampainya harus dalam dong. Kalau orang berpuasa, itu kan sampai puasa berikutnya seharusnya. Tidak bisa mabok lagi, ya. Tidak tercampur antara yang jelek dengan yang haram. Itu makna puasa kan? Setuju nggak Pak? Jadi kalau menangkapnya pengen kurus, ikhlas nggak puasanya Pak? Yang nggak dapat kurus. Gimana mau kurus? Goblok tuh. Gitu. Rahasianya apa Pak? Supaya dia jangan gemuk. Gemuk apa? Gemuk maksiat. Gemuk maksiat itu kelihatan Pak. Tunggu aja. Ngeri nggak Pak? Allah menyimbangi ya. Ngeri kan? Nah, jadi supaya hidup kita tidak hambar, coba lakukan beberapa kesulitan. Puasa kan sulit Pak, lapar ya. 2, makan dengan penuh syukur. Walau rasa makanannya ngawur, syukurin. Banyak orang nggak makan, istri makannya ngasih masaknya kebanyakan garam. Para wali Allah itu nggak langsung bentak. Aduh nih, dek, coba rasain. Tapi enak kok di mulut saya, kelebihan garam kan. Lain pandai masang. Nggak apa itu Pak. Paham ya? Karena kita kembali ke konsep belakang. Banyak orang nggak makan, kita udah makan syukur, kelebihan garam kita ngamuk, kan kacau Pak. Ya, itu lakukan kehidupan dalam beberapa kesulitan. Pengertiannya bukan mengambil kesulitan ya. Kalau ada kesulitan kita udah paham. Jadi kurangi tidur. Nah, makanya kurangi tidur diajarin di sini. Konsepnya di melencengin nih. Kurangi begadang yang tidak ada gunanya, kurangi tidur. Berarti kurang tidur itu supaya ada gunanya Pak, menambah waktu. Udahlah, nggak perlu dijelasin ya. Nah. Tapi ingat ada hak Allah ya. Hak badan. Kurangi menyentuh smartphone, HP. Kurangi. Apalagi smartphone yang bukan muhrim. HP yang bukan muhrim. Kira-kira ketangkep nggak tuh? Makna itu kan dalam. Ada nggak HP yang bukan muhrim? Ada. HP yang muhrim itu istri. Namanya apa? Ikhtilaf, berbaur. Laki-laki dan perempuan. Nggak ada batasan. Allah menyimbangi gawat loh. Menyimbanginya apa? Dengan masalah. Dengan masalah di mana? Di rumah tangga. Terlalu ikhtilaf, nggak ada batasan. Wajar nggak tuh hukum keseimbangan? Jangan ngadu kandung dong. Ilmu yang menyelesaikannya. Kurangi ikhtilaf. Ikhtilaf itu pengertiannya berbaur, orang yang punya suami, janda, kemana kemari berdua-dua. Gua kan punya akhlak, nggak bisa begitu. Orang yang menilai kan.
Buat fitnah nggak, Pak? Tambah semesta alam nggak? Ini kan direkam nih. Nunggu share tuh. Jadi supaya rekaman ini selesai, matiin dulu. Kan gitu kayaknya. Anda punya ilmu juga. Tap.